Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait tugas kelompok etika profesi mengenai startup. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, yaitu Suci Milasari, ada Adinda Septiajijah, Dwi PA Aziz Alfarisi, dan Griselda Azara Hidayat. Kelompok kami mengambil startup di bidang bisnis atau perdagangan, yaitu startup Episri. Di sini kami akan membahas company profile dari Episri itu sendiri. Tentang Episri, perusahaan rintisan atau yang sering dikenal dengan startup semakin menjamur dari waktu ke waktu. Tidak hanya merambah teknologi, kini berbagai perpaduan juga mulai banyak dilirik investor, seperti aquaculture yang dikembangkan dengan tujuan membantu petani atau pembudidaya dalam menjaga ketahanan pangan. Salah satu startup aquaculture tersebut adalah Episri. PT Multidaya Teknologi atau Episri merupakan startup aquatek pertama di Asia yang membangun ekosistem aquaculture berkelanjutan dengan teknologi yang membantu budidaya ikan atau udang. Dengan menawarkan platform end-to-end yang menyediakan akses terhadap pakan, pendanaan, dan pasar untuk pembudidaya ikan atau udang. Ada 3 isu global yang menjadi fokus utama Episri, yaitu pangan, teknologi, dan inklusivitas. Ketiganya menjadi alasan mengapa kami senantiasa berinovasi di bidang teknologi aquaculture, dengan cara merancang solusi untuk mengatasi kelaparan dunia, menyediakan teknologi yang dapat digunakan semua kalangan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui cara yang inovatif. Target Episri adalah menciptakan teknologi yang tidak hanya bisa dimiliki, tapi juga dapat memberdayakan pembudidaya. Episri sendiri berpusat di Jalan Bukit Pakar Timur 4, Kaf B1 Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Episri mempunyai sosial media yang dapat diakses melalui Instagramnya, yaitu @episri, Facebooknya episri.id, dan websitenya yaitu www.episri.com. Selanjutnya ada visi misi. Visi dan misi merupakan 2 komponen penting yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Selain dibuat untuk memetakan secara jelas tujuan dasar dari berdirinya perusahaan, visi dan misi digunakan untuk mencapai masa depan perusahaan yang diinginkan. Adapun visi dan misi dari Episri yaitu visi menjadikan aquaculture sebagai sumber utama protein hewani di dunia. Episri bertujuan untuk menyediakan produk perikanan sebagai sumber utama protein hewani yang tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga dapat diakses oleh semua kalangan. Maka dari itu, Episri hadir untuk turut andil dalam revolusi aquaculture. Adapun misinya yang pertama, menyediakan kebutuhan pangan dunia melalui aquaculture. Pembudidaya ikan maupun udang memiliki peran yang sangat vital dalam berkontribusi terhadap ketahanan pangan dunia. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, Episri membangun ekosistem di mana para pembudidaya ikan dan udang dapat dengan mudah meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, aman, dan adil bagi mereka. Yang kedua, menjadikan solusi dari masalah fundamental dengan menggunakan teknologi yang sangat terjangkau. Menggunakan kemajuan teknologi, Episri membangun value chain yang sistematis untuk bisnis budidaya ikan dan udang, menghasilkan ekosistem yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan global di masa mendatang. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan melalui ekonomi digital dan inklusif. Episri percaya bahwa inovasi dan kemajuan teknologi di bidang aquaculture adalah solusi untuk mengatasi kelaparan dunia dan kesenjangan ekonomi. Yang berikutnya ada prinsip Episri. Episri mempunyai beberapa prinsip yang dipegang teguh untuk para pembudidaya. Adapun prinsipnya yang pertama, pola pikir entrepreneurial. Episri selalu bersiap untuk memperjuangkan yang lebih besar daripada apa yang sudah dilakukan. Dan Episri berharap bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua, pembudidaya yang utama. Keberhasilan pembudidaya merupakan keberhasilan Episri. Apapun yang dilakukan selalu mengedepankan kebutuhan pembudidaya di atas kepentingan lainnya. Yang ketiga, eksekusi cepat dan membawa dampak.
Episri dimulai dari hal yang kecil dan dari awal apapun yang dilakukan dan diulangi, dilakukan dengan cepat. Episri membuat sesuatu karena tahu akan bermanfaat bagi dunia. Episri akan perjuangkan hingga manfaatnya dirasakan luas ke berbagai penjuru. Yang keempat, kejujuran dan integritas. Semua episrian dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Ini adalah nilai paling mendasar di episri dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, komunikasi efisien dan efektif. Ketika para pembudidaya berbicara, episri senantiasa selalu mendengarkan. Itulah mengapa episri percaya diskusi akan selalu dua arah dan akan menghasilkan komunikasi yang efektif dan efisien. Yang keenam, pertumbuhan dan inovasi cepat. Ketika episri dan pembudidaya tumbuh bersama, maka akan tumbuh dengan cepat dan berinovasi lebih baik. Yang ketujuh, melangkahmu berpengaruh. Tidak perlu khawatir, perubahan tidak akan terjadi di dalam semalam. Itulah mengapa setiap langkah kecil penting dan tindakan menjadi penting. Selanjutnya, pendiri Episri, Gibran Huzaifa Amsi El-Farizi dan Krishna Aditya Wardani merupakan dua orang sahabat lulusan Institut Teknologi Bandung yang menjadi penyelamat para pembudidaya ikan dan gudang lewat perusahaan rintisan Episri. CEO dan co-founder. Gibran merupakan pembudidaya ikan yang kini menjadi entrepreneur teknologi agrikultur. Ia bagian dari Google Launchpad Accelerator di tahun 2015 dan Unreasonable Impact di tahun 2018. Ia juga termasuk ke dalam daftar 30 Under 30 Asia Forbes di tahun 2017 dan dianugerahi Entrepreneur of the Year kategori inovasi dari Ernst & Young di tahun 2018 serta Asia Innovator Under 35 dari MIT Technology Review di tahun 2019. CEO and co-founder Krishna memiliki latar belakang pendidikan teknik elektro. Ia berkecimpung di dunia hardware dan software selama lebih dari 10 tahun dan mengawali karirnya dengan membangun sebuah studio perangkat lunak bernama Collab. Awal mula Krishna memakai dana pribadi untuk membuat perangkat hingga menggaji beberapa karyawan Episri. Hingga kini ia fokus untuk mengembangkan Episri. Sejarah Episri. Tahun 2013 Oktober, Episri didirikan oleh co-founder Gibran Huzaifa dan Krishna Aditya. Di tahun 2014, Episri mulai mengembangkan produknya termasuk riset dan tahapan percobaan untuk membuat prototipe dari Episri Feeder ikan dengan mengandalkan tiga engineer. Selanjutnya, di tahun 2015, Episri memiliki kantor pusat dan gudang untuk tahap produksi dan komersial yang sebelumnya menggunakan garasi rumah yang disewa. Pada tahun 2016, Episri mulai produksi massal untuk Episri Feeder dan secara resmi mulai menjualkan produknya untuk para pembudidaya ikan di Indonesia setelah resmi menjual produknya secara massal. Di tahun 2017, Episri Feeder udang diluncurkan untuk mendukung para pembudidaya udang dan melengkapi produk sebelumnya. Di tahun 2018, Episri memiliki unit bisnis baru bernama Episri Fish dengan harapan bisa mendistribusikan ikan ke seluruh pelosok negeri. Pada tahun 2019, Episri memperkenalkan Kabayan Kasih Bayar Nanti merupakan program paylater Episri untuk memastikan para pembudidaya ikan mendapatkan akses yang sama terhadap pembiayaan untuk usahanya. Di tahun 2020, Episri Point dihadirkan dan hingga saat ini masih terus bertambah banyak untuk melayani para pembudidaya di penjuru negeri. Episri Point sendiri merupakan penyedia layanan serba ada di Episri yang berlokasi di sejumlah titik di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2021 lalu,
Eviseri memperkuat bisnisnya dengan menjadikan 3 fokus area kategori ikan, udang, dan distribusi produk perikanan. Selanjutnya saya Dinda Septi Hajija akan membahas tentang pendanaan Eviseri. Pendanaan Eviseri sendiri awalnya didapatkan dari kantong pribadi co-founder dan hadiah yang didapatkan dari berbagai kompetisi untuk mengembangkan bisnis Eviseri. Sampai akhirnya Eviseri mendapatkan pendanaan dari berbagai investor. Eviseri mendapatkan pendanaan pertama Praseri A pada tahun 2015 yang dipimpin oleh perusahaan dana investasi asal Belanda, Aquaspark, dan diikuti visi asal Indonesia, ID Source. Pendanaan ini digunakan untuk membangun manufacturing, line produksi, gedung, dan lapangan budidaya. Selanjutnya, Eviseri mengumumkan perolehan pendanaan seri A senilai $4 juta atau sekitar 58 miliar rupiah dari 7 investor baru pada tahun 2019. 7 investor tersebut adalah Wavemaker, 500 Startups Unreasonable Capital, Social Capital, North Star Group, Triputra Group, dan Maluku Ventures. Dua investor terdahulu, Aquaspark dan ID Source, juga turut berpartisipasi. Pada tahun 2020, Eviseri mengumumkan pendanaan seri B dengan nilai yang tidak disebutkan. Putaran pendanaan ini dipimpin Go Ventures dan North Star Group dengan keterlibatan Aquaspark dan Wavemaker Partners. Pendanaan tersebut digunakan untuk mengembangkan produk, menguatkan posisi bisnis, dan mengembangkan tim. Pada tahun 2021, Eviseri mengumumkan perolehan pendanaan seri C senilai 90 juta US$ yang merupakan pendanaan terbesar di dunia. Putaran pendanaan ini dipimpin oleh Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital India dengan partisipasi dari investor lainnya yaitu The North Star Group, Go Ventures, Aquaspark, dan Wavemaker Partners. Produk Eviseri. Eviseri menciptakan solusi sistematis untuk memfasilitasi setiap langkah proses budidaya, di mana produk dan layanan Eviseri yang sekarang tersedia dan kelak dibuat ada untuk mendukung penuh bisnis perikanan. Solusi untuk pembudidaya ikan. Eviseri menyediakan layanan lengkap dari hulu ke hilir untuk pembudidaya ikan. Para pembudidaya dapat merasakan kemudahan transaksi pakan, akses ke program finansial, serta update tentang berita dan segala info terbaru terkait dunia aquaculture. Ada beberapa produk dan layanan yang disediakan Eviseri untuk pembudidaya ikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Eviseriku. Eviseriku merupakan aplikasi koperasi digital untuk pembudidaya ikan, menyediakan akses ke semua fasilitas Eviseri, mulai dari pakan hingga pendanaan, hanya dalam satu klik. Kedua ada Eviseri Feeder Fish. Eviseri Feeder Fish merupakan produk smart feeder dari Eviseri, otomatis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan makan ikan pembudidaya untuk panen yang lebih baik. Ketiga ada Kabayan. Kabayan merupakan program pay later bernama Kasih Bayar Nanti, menciptakan akses ke pembiayaan yang cepat dan andal untuk membantu, mendukung, dan memperluas budidaya ikan. Kabayan mempunyai 2 jenis program, yaitu Kabayan reguler dan Kabayan kilat. Kabayan reguler digunakan untuk pembudidaya yang membutuhkan skala pinjaman modal usaha besar dengan ketentuan seperti disetujui dalam 1 bulan, penyediaan saprokan senilai 20 juta sampai 200 juta, tempo pembayaran hingga 6 bulan, dan tersedia di seluruh area. Kabayan kilat digunakan untuk pembudidaya yang membutuhkan pendanaan cepat dengan ketentuan seperti disetujui dalam 2-3 hari, penyediaan saprokan senilai 3 juta sampai 20 juta, tempo pembayaran hingga 4 bulan, dan tersedia di area tertentu. Keempat ada Eviseri Feed. Eviseri Feed merupakan pusatnya pakan ikan yang memenuhi semua kebutuhan pembudidaya, bermitra dengan ratusan agen pakan di penjuru negeri. Kelima, ada lapak ikan. Lapak ikan merupakan tempat dipasarkannya hasil panen ikan pembudidaya, memastikan transaksi dan distribusi produk yang cepat secara langsung dan andal. Kemudian saya WPA Aziz Alfarisi akan memaparkan solusi untuk pembudidaya udang.
Ivoseri memberikan ekosistem budidaya udang yang terpadu, dibangun untuk meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas air tambak, mencegah wabah, dan merekomendasikan sistem tambak berbasis data untuk tambak para pembudidaya udang. Ada beberapa produk layanan pembudidaya udang yang ditawarkan Ivoseri, diantaranya ada eFarm. eFarm merupakan digitalisasi sistem budidaya yang memberikan bantuan pembudidaya, saran serta rekomendasi dari pakar aquaculture untuk panen yang optimal. Kemudian yang kedua ada Ivoseri Feeder Sim. Ini merupakan produk smart feeder dari Ivoseri yang otomatis dapat disesuaikan dengan kebutuhan makan udang pembudidaya untuk panen yang lebih baik. Kemudian ada yang ketiga ada Disease Prevention System. Merupakan layanan yang digunakan untuk mencegah penyakit di tambak udang. Jadi lebih mudah dengan bantuan teknologi Ivoseri dan disinfektan premium yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat ada lapak udang. Lapak udang merupakan ekosistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan dengan memberikan harga terbaik dan layanan pembayaran yang cepat untuk panen para pembudidaya. Kemudian solusi untuk pembeli dan pembudidaya. Selain untuk para pembudidaya, Ivoseri juga menyediakan produk dan layanan untuk pembeli atau konsumen. Untuk membeli ikan dan udang, yang dipastikan ikan dan udang kualitas terbaik yang dapat dinikmati di seluruh penjuru negeri. Layanan produknya dapat diakses di dalam aplikasi mobile yang bernama iFresh, di mana aplikasi ini bisa membantu pembeli atau konsumen dalam mencari suplai ikan dengan jumlah yang besar. Dengan begitu, para pembeli atau konsumen dan para pembudidaya jadi lebih mudah dengan aplikasi mobile yang bernama iFresh ini. Penghargaan Ivoseri. Ivoseri banyak meraih penghargaan baik dari tingkat nasional hingga internasional. Penghargaan yang diperoleh membuat nama Ivoseri semakin besar, hingga memperoleh kepercayaan untuk mendapatkan pendanaan dari banyak investor. Ada banyak penghargaan yang diperoleh Ivoseri, diantaranya ada Global Winner of Get in the Ring dalam Olimpiade for Startup di Rotterdam pada tahun 2014, Global Winner di Helsinki pada tahun 2014, Sparkfire Pitch on Global Entrepreneur Summit di Nairobi tahun 2015, finalis Seed Star World Global di Jenewa pada tahun 2015, seputar Indonesia Award pada tahun 2015, Top 30 Under 30 Asia 2017, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi dari kami mengenai Startup Ivoseri. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Griselda Azhara Hidayat akan mempresentasikan analisis kasus cybercrime jenis illegal content dan data forgery di Indonesia. Apa itu illegal content? Illegal content adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggapan tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seseorang yang terlibat dalam illegal content ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapatkan sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak dapat hukuman apa-apa selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Illegal content menurut undang-undang ini adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman sebagaimana termuat dalam pasal 27 UU ITE. Ada beberapa tindakan pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu A. Distribusi, penyebaran, transmisi dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari 1. Kesusilaan, pasal 27 ayat 1 UU ITE. 2. Perjudian, pasal 27 UU ITE. 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal 23 ayat 3 UU ITE. Keempat,
pemerasan atau pengancaman pasal 27 ayat 4 UU ITE. 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1 UU ITE. 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA pasal 28 ayat 2 UU ITE. B. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal pasal 30 UU ITE. C. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau sistem elektronik pasal 31 UU ITE. Saya Dinda Septi Hajijah. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus ilegal konten yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pemerasan Siska Dewi terhadap Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo. Dilansir dari laman tempo.co Jakarta, biduan dangdut yang bernama Siska Dewi dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan pemerasan terhadap Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo karena mengaku telah menikah siri. Siska Dewi mengaku menikah dengan Bambang di Ancol, Jakarta Utara pada 17 Mei 2017, lalu mengunggahnya di akun Instagram. Jaksa Nadia Siregar membacakan tuntutan yang berbunyi, dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Siska Dewi dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 45 ayat 4, Jangtu pasal 27 ayat 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, Jangtu pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam tuntutannya, Jaksa Nadia juga menyebutkan perbuatan Siska Dewi telah merusak harkat martabat, karir dan hubungan rumah tangga Bambang dan istri serta keluarganya. Selain itu, Bambang disebut juga menderita kerugian material. Saksi Bambang Sunarwibowo menderita kerugian sekurang-kurangnya 35 miliar rupiah, ucap Jaksa Nadia. Dan dalam dakwaan, jaksa menyebut rumah milik Siska Dewi di Jalan Lamandau 3 nomor 11A, Keramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didapatkan dengan cara memeras pejabat deputi 4 Badan Intelijen Negara bidang ekonomi intelijen tersebut. Jaksa menggunakan tangkapan layar aplikasi percakapan WhatsApp milik Siska Dewi yang hendak dikirim kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai bukti pemerasan. Siska Dewi dituntut 5 tahun penjara, denda 500 juta dan subsidiar kurungan 6 bulan oleh jaksa penuntut. Selanjutnya contoh kasus ilegal konten yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus pornografi selebgram kuda poni live tanpa busana. Dilansir dari laman tribunnews.com, Polresta Denpasar berhasil mengamankan seorang selebgram berinisial RR atau Rani Rahmawati alias Kuda Poni alias Bintang Live. RR terlibat dalam kasus pornografi setelah membuat konten tanpa busana di media sosialnya. RR sendiri merupakan warga Cianjur, Jawa Barat yang tinggal di Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Penangkapan RR bermula dari adanya laporan aksi bugil yang dilakukan secara live di aplikasi Mango. Dia melalui media sosial mempertontonkan aurat telanjang bulat secara live pada media sosial Mango. Kata Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan. Jansen menyebut RR diamankan di apartemen Kubu Residen di Jalan Taman Pancing, Denpasar sekira pukul 02 waktu Indonesia bagian tengah saat tengah beraksi. Kepada polisi, RR mengaku melakukan aksi pornografi tersebut untuk mencari keuntungan. Uang tersebut dipakai pelaku untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. RR merupakan janda 1 anak dan menjadi tulang punggung keluarganya. Sebelum membuat konten pornografi, RR bekerja sebagai ladies companion atau LC di sebuah tempat karaoke. Tempat kerjanya sepi dan sempat tutup lantaran adanya pandemi COVID-19. RR lalu terjun ke dunia pornografi tersebut. Pelaku dikenakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. RR alias kuda poni terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian yang berikutnya jenis cybercrime yang kelompok kami ambil adalah data forgery. Apa itu data forgery? Saya DWPA Ajis akan menjelaskan apa itu data forgery. Data forgery adalah kejahatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce yang membuat seolah-olah terjadi salah ketik pada akhirnya menguntungkan pelaku. Caranya yaitu memanipulasi data pelanggan seolah-olah terjadi kesalahan ketika pada saat menginput data. Dengan demikian, korban akan kembali memasukkan data pribadi hingga informasi kartu kredit yang akan disalahgunakan oleh pelaku. Oleh sebab itu, gunakan e-commerce yang terbukti aman dan terpercaya. Jangan mudah memberikan informasi pribadi maupun informasi penting lainnya sebelum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Data forgery atau pemalsuan data sering menyerang lembaga atau institusi yang memanfaatkan website berbasis web database. Kemudian data forgery sendiri dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama server set atau sisi server, dan yang kedua client set atau sisi pengguna. Yang pertama server set atau sisi server. Yang dimaksud adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya dengan si pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan yang sebenarnya. Cara ini mengandalkan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Kemudian yang kedua client set atau sisi pengguna. Pengguna cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan server set. Karena si pelaku tidak perlu membuat sebuah fake website, si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal. Hanya saja penggunaannya yang disalahgunakan. Saya Cimela Sari, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus data forgery atau pemalsuan data yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pertama yaitu pemalsuan identitas demi belanja online. Dilansir dari Detik News, di mana polisi Polda Jawa Timur membekuk pemalsuan identitas yang dipakai untuk pengajuan kredit secara online. Pelaku yakni Diki Widya Narko, berumur 34 tahun. Bersama istrinya, Diki memasukkan identitas mulai dari KTP, KK, SIM, hingga NPWP. Tersangka membuat sejumlah dokumen tersebut, semuanya untuk digunakan belanja online dengan pembiayaan dari perusahaan kredit. Modus tersangka melakukan penipuan dengan cara membuat dokumen dan identitas palsu. Identitas tersebut digunakan Diki pada aplikasi untuk mengajukan persyaratan pembelian barang seperti handphone di situs jual beli online melalui home credit. Dalam pengajuan kredit, Diki berhasil mengajukan sebanyak 12 kali, sementara dia juga pernah ditolak sebanyak 17 kali. Diki juga membuat beberapa identitas palsu secara otodidak melalui aplikasi Pixie dan PixArt, dan tersangka mendata data-data untuk memasukkan identitas dari pekerjaannya dulu saat menjadi sales kendaraan sepeda motor di wilayah Surabaya. Total kerugian dari kejahatan ini adalah sebesar 200 juta rupiah. Dia telah belanja sebanyak 60 kali dari hasil kejahatan itu. Atas aksinya, Diki dijerat pasal 35 Jo, pasal 51 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 378 dengan ancaman penjara 4 tahun. Kata Subdit 5 Dit Reskrimsus Polda Jatim AKBP Harisandi di Mapolda Jatim. Selanjutnya kasus data forgery yang kedua yaitu dilansir dari Detik Jatim. Sindikat campaign digulung curi 260.000 data di 70 negara, omset 5M. Polda Jatim membongkar sindikat pembuatan dan penyebaran scam page atau website palsu mengatasnamakan perusahaan PayPal. Tujuannya untuk mendapatkan data pribadi dan data perbankan. Dalam kasus ini, 4 tersangka diamankan. Sindikat yang diamankan oleh Subdit 5 Direskrimsus Polda Jatim tersebut bernama Umbrella Corp. Mereka telah mencuri data pribadi orang-orang dari puluhan negara dengan total 260.000 data yang sudah dicuri dengan kerugian sampai 5 miliar. Sekitar ada 70 negara korbannya. Di Indonesia ada 100 data yang dirugikan dan Amerika Serikat dengan jumlah 239 data. Kemudian warga negara Inggris
kurang lebih 12.000 data, warga negara Rumania 5.000 data, warga negara Australia 2.400 data. Modus para tersangka yakni memasukkan website dari PayPal, kemudian mereka membuat link URL palsu dan disebarkan ke calon korbannya melalui email. Setelah mendapatkan data pribadi, sindikat tersebut kemudian menjualnya ke dark web. Para pelaku dijerat pasal 35 Janketo, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar ribu rupiah. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kasus cybercrime jenis illegal content dan data forgery di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.